Sahabat Hikmah, video pornografi seorang perempuan mempertontonkan payudara di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta, hebohkan jagat media sosial. Setelah mendapat laporan dari pihak PT Angkasa Pura I, polisi langsung memburu wanita yang nekat merekam adegan tak senonoh di tempat umum area tersebut. Pelaku yang dikenal dengan julukan Siska E telah ditangkap tim gabungan di salah satu stasiun Bandung pada Sabtu 4 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membuat konten pornografi di lingkungan bandara ini secara sengaja dan sadar. Siska E juga mengakui dirinya sudah membuat konten serupa sejak 2017. Tersangka membuat konten pornografi tak hanya di wilayah Yogyakarta, namun juga di Jakarta dan Bali. Ia membuat konten tersebut di ruangan tertutup maupun di tempat umum seperti mal, parkiran, rest area jalan tol, hingga swalayan. Dari hasil penggeledahan di tempat kosnya, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat pembuatan konten, seperti handphone untuk perekaman, pakaian, dan kacamata. Motif tersangka melakukan pembuatan konten vulgar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mendapatkan penghasilan dari video maupun foto yang diupload di sebuah situs berbayar. Polisi juga telah menyita 2.000 file video dan 2.700 foto dari tersangka. Selama kurun waktu setahun 2020 hingga 2021, FCN telah mengantongi uang hingga 2 miliar rupiah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam sebuah program hikmah di balik kisah. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan lewat tayangan-tayangan nanti membawa banyak pelajaran buat diri kita agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Saudara para pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan orang terlalu sangat berusaha keras, bahkan berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia. Terlalu mengejar dunia bisa membuatkan gelap mata, lalu tidak lagi bisa membedakan yang mana halal dan yang mana haram, yang mana hak dan yang mana batil, yang mana perbuatan baik dan tercela. Yang penting adalah prinsipnya dunia dia dapat. Inilah yang kemudian membuat hati menjadi buta. Segala peraturan, norma, kaidah, bahkan ajaran agama sendiri pun akan dilindas dan diterjang. Seluruh waktu yang ada digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang disebut dengan dunia. Waktu yang mestinya digunakan untuk beribadah, menyembah Allah Tuhan yang Esa, dipakainya untuk mengejar sesuatu yang menjadi obsesi, yang menjadi keinginannya untuk memperbanyak harta. Bukankah segala sesuatu itu ada haknya, saudara? Inna likulli syai'in haqqun. Sesuatu itu ada haknya. Haknya itu harus dipenuhi. Allah ada haknya untuk disembah. Badan ini ada haknya untuk istirahat. Tapi karena obsesinya hanya sekedar dunia, hak-hak itu dia pakai hanya untuk mengurusi dan mencari apa yang disebut dengan dunia, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Maka lihatlah, berbagai macam cara akan dilakukan, termasuk tayangan yang tadi kita saksikan. Demi harta, demi uang, demi popularitas, tidak sedikit orang yang melacurkan intelektual. Tidak sedikit orang yang menjual harga diri. Dan tidak sedikit orang demi untuk mendapatkan uang, orang rela mengorbankan kehormatannya. Begitulah usaha manusia untuk mencapai apa yang disebut dengan harta. Boleh dan sangat dianjurkan oleh Islam bahwa pemeluknya
untuk mencari harta yang giat, tapi dengan cara, dengan jalan yang halal dan yang baik. Bukan yang pada akhirnya merendahkan kehormatan dirinya sebagai seorang manusia. Aksi yang kita saksikan, mempertontonkan aurat dengan mencari pundi-pundi kekayaan, ini sebuah tindakan yang sesungguhnya menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Merendahkan kehormatan dan harga dirinya sendiri, Islam melarang tindakan-tindakan tersebut. Lalu di sisi lain, ini merupakan penyakit kejiwaan yang menghadirkan kepuasan pribadi ketika mempertontonkan kepada halayak publik tentang auratnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau hati jauh dari sentuhan spiritual karena hak Allah ditinggalkan untuk beribadah, maka lihatlah, bisa jadi kemudian cara untuk mendapatkan hartanya dengan cara-cara yang tidak terpuji, merendahkan dirinya sendiri. Porno aksi misalnya. Ketahuilah para pemirsa, pornografi dampaknya tidak kalah hebatnya dari minuman keras dan narkoba. Ini yang pakar kesehatan sekarang ini mengatakan bahwa ada jenis narkolema. Apa itu? Narkoba lewat mata. Pornografi inilah aksi-aksi yang dilakukan. Mengumbar aurat, memamerkan kemolekan tubuh, lalu itu disaksikan oleh halayak ramai, entah lewat video, entah itu lewat media sosial, melahirkan dampak-dampak runtutan. Maka pantas saja kalau kemudian pakar kesehatan mengatakan narkolema dampaknya nggak kalah dahsyat dari narkoba. Kita lihat, orang yang cenderung, ada kecenderungan untuk melihat tayangan-tayangan pornografi. Tentu yang ada di alam pikirannya adalah bagaimana menyalurkan hasrat itu. Maka maraklah kemudian pencabulan, kasus-kasusnya, pemerkosaan, melahirkan pelaku-pelaku eksibisionis, memamerkan aurat di depan umum dengan harapan orang lain bisa melihat dari tampilan yang dia lakukan. Sungguh dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi pornografi sangat luar biasa. Karena itu para pemirsa, jelas perbuatan ini dilarang oleh agama. Yang kedua, isi kekosongan hati kita dengan hak-hak Allah, sentuhan spiritual dengan menyembah dan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, ikuti setiap kali kekosongan waktu kita dengan berzikir, menyebut nama Allah. Mudah-mudahan itu menjadi terapi ketika kita tergerak, terbesit untuk melihat dan menonton hal-hal yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.